Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Chan Rider Channel. Sedang menikmati alam, guys. Beberapa waktu yang kemarin ada temen yang tanya ke saya, Bang, kenapa sih kok sukanya motor-motoran, suka touring, motoran jarak jauh? Kan jauh, capek gitu kan. Ya, ah, apa ya? Kalau saya sendiri sih memang dari dulu juga waktu zaman kecil masih sepedahan juga sepedanya jauh-jauh sih. Jadi udah biasa aja dari kecil dan ada sensasi sendiri gitu kan. Buat teman-teman yang nggak ngerti passion itu kan kayaknya pakai motor tuh capek gitu kan, apalagi saya gitu. Mana tinggi badan saya tuh nggak terlalu tinggi, postur saya nggak terlalu tinggi tapi pakai motor yang tinggi gitu. Jadi orang tuh ngelihatnya tuh kayak, lah, kok maksa gitu kan? Enggak sih guys. Ini passion saya gitu. Jadi saya menikmatinya, prosesnya saya nikmati. I'm happy with this. eh Balik lagi ke touring. Soal touring, touring itu kan definisinya melakukan perjalanan jarak jauh ya. Sebenarnya sih nggak pakai motor, nggak sebenarnya sih nggak cuma di motor aja sih, bisa pakai mobil, pakai sepeda. Tapi yang paling berasa, yang paling dapet feel-nya itu ya di motor guys. Apa aja sih manfaat touring itu? eh Selain buat satu ya, kalau yang saya rasa sendiri sih itu penghilang stres guys. Apa aja, so kita bahas sambil riding ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi tuh nggak pulang-pulang. Buat teman-teman yang belum subscribe, untuk supaya channel saya bisa terus berkembang, video-video saya yang terbaru bisa klik tombol loncengnya ya guys. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Semoga teman-teman dibalas dengan diberikan selalu kesehatan dan rezekinya, amin. Apa aja maka touring, so ini dia. Ada keunggulan touring yang menggunakan motor yang nggak bisa didapat dari kendaraan lain, bro. Misalnya nih, sensasi merasakan terpaan angin secara langsung di tengah pemandangan yang sejuk, mendengarkan suara perjalanan, suara alam, suara pohon. Perasaan itu tuh menyatu di antara kita, motor, dan lingkungan. Sangat membuat kita tuh menjadi biker atau rider sejati lah. Ketika kita touring, bukan sekedar melewati satu daerah aja, bro, tetapi kita tuh melewati itu semua dengan jiwa dan harmonisasi raungan suara mesin. Jadi mesin, lingkungan, alam, motor kita itu menjadi satu gitu, melibatkan banyak gerakan fisik. Dengan mengendari motor itu kan melibatkan menuntut banyak otot kita untuk terus bergerak. Misalnya kita melewati jalanan berbelok, menanjak, menurun gitu. Selain otot paha, tangan, dan kaki, mata dan pikiran akan dituntut untuk berkonsentrasi saat melewati jalur tersebut. Ketika rintangan jalanan tersebut sudah berhasil kita lewati, tuh ada rasa senang dan puas gitu, akan merasuki ke jiwa kita. Itulah kita dapat dari touring jauh dengan motor, yaitu apa? Kepuasan, bro. 3. Mengasah atau melatih refleks. Pengendara motor harus menggunakan tubuhnya buat keseimbangan. Gak kayak nyetir mobil, cuma duduk, bikin bosen, ngantuk, ya kan. Terus gak bisa bebas. Saya ngalamin soalnya nyetir mobil tuh kayak gitu. Terus riding, kayak nyalip kendaraan lain, menghindari rintangan, kayak menghindari lubang, jalan tambalan aspal. Terus apa lagi ya? Kuda gitu tuh. Banyak tuh kuda tuh di jalanan-jalanan tuh. Terus genangan air, kadang kan kita nggak mau ngelewatin genangan air, takut nyiprat di motor kita gitu. Mengendalikan stang dengan fokus sambil menyesuaikan putaran gas, itu semua bisa melatih refleks kita tuh lebih baik gitu. Euforia saat menjajah. Buat kita para rider sejati, melakukan perjalanan keluar kota sangat memberikan pengalaman yang luar biasa. Rute dan tujuannya itu sudah sering kita lewatin, namun ada yang kita dapat dari itu, yaitu kepuasan mental dan perasaan senang. Apalagi jika tujuannya ke lokasi baru.
akan memberikan pengalaman baru, pengetahuan baru, dan memberikan kesehatan karena rasa senang tadi. Jadi rasa euforianya itu saat menjelajah itu ada gitu guys. Nah, kelima, meningkatkan kekuatan otak. Jadi berdasarkan riset para ilmuwan, fungsi kognitif otak kita tuh meningkat. Artinya memori dan kapasitas penalaran spasial atau logika kita tuh meningkat guys, karena aktivitas Turing tadi gitu. Nah, yang keenam, terbukti secara ilmiah sebagai penghilang stres. Ini udah pasti. Banyak teman-teman yang kantoran yang kerja seharian itu di weekendnya itu pasti kayak sunmori atau jalan-jalan ke luar kota bareng-bareng temen atau sama keluarga gitu kan. Saat kita touring nih ya, ada perasaan koneksi yang nyata dari diri kita ke mesin dan ke lingkungan sekitar yang tidak bisa kita dapatkan dari kendaraan lain. Nah, perasaan itu akan mengalihkan otak kita secara tidak langsung untuk membuang rasa stres dan frustasi itu guys. Meningkatkan spiritual. Manfaat touring yang lainnya adalah dapat meningkatkan nilai spiritualitas kita. Bagi beberapa orang, spiritual itu adalah bagaimana menjadi satu dengan diri sendiri. Jadi kita lebih mengenal diri kita sendiri lebih baik gitu. Jadi kita lebih bijak dalam menyikapi diri kita. Nah, saat berkendara melewati tempat yang indah, rasa syukur terhadap apa yang kita peroleh nih itu akan timbul gitu dan akan semakin besar. Itu membuat hati kita tuh damai karena rasa syukur itu tadi. Jadi jiwa spiritual kita itu sehat guys. 8 nih, dapat melepaskan zat kimia bahagia di otak. Nah, zat kimia itu bisa dibilang terapi tidak terbatas gitu. Di otak kita itu zat kimianya itu yang diproduksi otak kita ada oksitosin, dopamin, endorfin, adrenalin, dan serotonin. Saya sih terus terang beberapa nggak tahu lah itu semua. Yang saya tahu tuh adrenalin. Jadi saat adrenalin kita itu meningkat, saya rasa ada kepuasan gitu kan. Itu tuh seneng banget. Nah, pelepasan kimia yang berbeda memiliki hasil yang berbeda juga guys. Namun tidak dapat dipungkiri, bahan kimia ini diproduksi lebih banyak ketika kita melakukan aktivitas yang menggairahkan atau sesuai passion kita gitu. Dalam artian di sini tuh riding atau berkendara. Kita melakukan riding, aktivitas yang sesuai passion kita, itu zat kimia bahagia di otak kita itu meningkat atau lebih banyak berproduksinya. Nah, intinya sih bikin kita bahagia gitu kan. Next, peningkat prestasi. Jadi setiap perjalanan yang terencana atau dadakan sekalipun akan memberikan penghargaan kepada pengendara untuk melihat pemandangan baru, bertemu orang-orang baru, menciptakan rasa pencapaian saat kita sudah sampai di tempat tujuan. Jadi kayak ada, wah, saya punya prestasi nih, udah sampai sini gitu kan. Itu yang saya rasakan. Nah, rasa-rasa itu, perasaan seperti itu bisa kita terapkan ke pekerjaan kita atau ke sekolah kita gitu, yang masih berpendidikan, yang masih sekolah. Itu tuh bisa kita terapkan. Jadi wah, ada rasa pencapaian nih, itu bisa meningkatkan prestasi kita di lingkungan kerja atau di lingkungan pendidikan kita. Kalau kita touring itu tuh nggak jauh-jauh dari kuliner atau misalnya kita udah sampai tempat tujuan, terus kita tuh wah cari-cari makan nih, habis touring jarak jauh kan pasti lapar tuh. Atau enggak di tengah perjalanan kita berhenti ya makan, malah nambah berat badan sih. Yang saya lihat dari teman-teman itu kebanyakan mereka ya makin gemuk gitu kan. Tapi enggak juga, karena ada kegiatan touring yang memang lebih banyak menggunakan otot sehingga bisa membakar kalori. Jadi kayak misalnya nih kayak off-road atau kayak trail gitu kan, itu kan jadi di luar aspal lah, itu pasti gerakan ototnya itu lebih banyak guys, memang lebih bikin capek gitu daripada dibandingin dengan riding di jalanan aspal. Oke guys, itu dia manfaat touring yang saya ambil dari berbagai sumber dan pengalaman saya sendiri. Jadi touring itu banyak manfaatnya ya guys, dari semua aspek ya kan. Jadi nggak sembarangan cuman jalan-jalan pakai motor aja, nggak, ada manfaatnya. Baiknya teman-teman itu
selalu mengutamakan keselamatan riding. Gak mau kan pulang-pulang riding, pulang-pulang touring malah jatuh sakit kan, gak mau, gak enak gitu. Touring happy, hati senang, cerita pengalaman, ya kan, bukan malah sakit. Nah, jadi jangan ngegampangin, jangan ngeremehin persiapan untuk safety gearnya, untuk safety ridingnya. Jangan lupa teman-teman buat selalu menjaga kesehatannya biar bisa riding lagi. Gas gas gas. Sampai sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata, ya kan. Kita semua masih proses belajar guys, jadi saya harap masukan-masukan dari teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Jangan lupa untuk saya selalu terus mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tinggal pencet kok, gratis, serius gratis, coba aja. Oke guys, terima kasih, see you next time. Ciao ciao.